الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمده يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا ada tasdidnya? Ada? Ya, boleh dua-duanya. وغذي بالحرام Gudhiya boleh, tapi yang lebih fasih adalah gudhiya. وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم. Hadis yang ke-10 dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman bagaimana dia memerintahkan para utusan dengan firman-Nya, "Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal solehlah." Kemudian firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah dirizkikan kepada kalian." Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang dalam perjalanan panjang yang keadaan pakaiannya kumal dan berdebu. Yamut. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan yang haram. Maka kalau begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kemarin sudah kita bahas hadis yang ke-9. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang nama asli beliau adalah siapa? Abdurrahman bin Sahar. Ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi inilah yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ahsan. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang, atau agak panjang dikit, tentang Abu Hurairah radhiyallahu an, dan bagaimana para ulama membela Abu Hurairah radhiyallahu an secara khusus, ya, sehingga mereka mengatakan barang siapa yang mencela Abu Hurairah maka berarti dia telah mengingkari Islam. Apa sebabnya? Baik. Kenapa? Karena Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau Abu Hurairahnya sudah dicela, dibilangin apa-apa, ya, dicela, dihina, maka berarti betapa banyak nanti hadis-hadis yang beliau riwayatkan itu mentahkan semuanya. Ahsan. Ya, terutama orang-orang Syiah yang mereka itu sangat benci kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum jami'an. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu min mastata'tum." Ma nahitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kemarin dari hadis ini dapat kita ambil beberapa kaidah atau kaidah usul fikih. Kaidah fikih atau usul, ya, fikih. Di antara kaidah tersebut,
Ma nahitukum anhu fajtanibu. Ya, ahsan. Satu kaidah yaitu al aslu fin nahyi lit tahrim. Asal pada semua larangan dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW adalah menunjukkan haram. Sampai ada dalil yang memalingkannya sehingga kita mengatakan nanti apa? Makruh. Karena larangan jelaskan oleh para ulama ada dua. Ada larangan yang menunjukkan haram, ada yang menunjukkan makruh. Ya, ini secara kaidah ahli fikih. Ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwasanya makruh dalam istilah para ulama dulu itu adalah haram juga. Ya, makruh dalam istilah ulama dahulu dan dalam istilah Al-Quran dan Sunnah itu adalah haram. Ya. Tetapi ulama-ulama belakangan untuk membedakan maka mereka menggunakan istilah makruh. Tapi itu satu kaidah. Kaidah kedua tentang perintah al-aslu fil amri lil wujub. Ini kebalikan dari tadi. Diambil dari mana? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Baik, ahsan. Ini kaidah kedua. Kaidah yang ketiga. Ari? Diambil dari kata? Diambil dari mana ini? Kaidahnya benar. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum maksud dan tujuannya. Ya, perantara itu sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka perantaranya pun menjadi baik. Kalau tujuannya adalah wajib, maka perantara yang menuju wajib hukumnya pula menjadi wajib. Diambil dari kata mana? Diambil dari ma nahaitukum anhu fajtanibu. Gitu kan? Diambil dari ma nahaitukum anhu fajtanibu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, berarti melarang juga semua perantara yang dapat menjerumuskan kepada larangan tersebut. Oleh karenanya kemarin saya beri contoh yaitu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu az-zina." Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan kalian berzina, tetapi jangan kalian mendekati zina. Yang artinya semua perantara yang dapat menjurus kepada zina hukumnya adalah haram, dilarang. Demikian juga setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap perantara yang dapat mengantarkan seorang manusia kepada larangan tersebut juga hukumnya haram. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ahsan. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Jul. Oh, sudah habis itu. Ron, tinggal satu lagi aja lah. Diambil dari, ya, saya bantulah. Fa'tu minhu mastata'tum. Yalah, Mahmud. Itulah yang dimaksud dengan al-wasail laha ahkamul maqasid. Berarti jawabannya masih sama. Ya, semua kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Nah ini, fattaqullaha mastata'tum. Nah itu kan diambil dari kata fa'tu minhu mastata'tum. Berarti semua kewajiban itu tergantung kepada kemampuan. Diambil dari kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Dan demikian juga dalam hadis ini fa'tu minhu mastata'tum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba dengan kewajiban kecuali dengan apabila dia mampu. Kalau enggak mampu, tidak ada dosa baginya. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Man istata', siapa yang mampu, enggak mampu haji, berangkat haji, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kepada dia beban dan dosa. Nah begitu. Kemarin sudah kita sebutkan kewajiban, ya, yang gugur karena tidak mampu itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ya apa ini? Ya tola-tola ini kok enggak ada yang entah ya. Nah. Kewajiban yang gugur karena kita tidak mampu itu ada berapa macam?
dua macam. Yang pertama, gugur, kemudian ada penggantinya. Seperti kalau tidak mampu wudu berarti penggantinya apa? Tayamum. Ahsan. Yang pertama. Yang kedua, contohnya haid. Ya, wanita yang haid, ya, maka dia gugur dari kewajiban sholat, gitu ya. Gugurnya sholat bagi wanita haid, gitu ya. Ini tidak ada pengganti khusus, harus begini dan begini, tidak ada. Demikian juga apa? Haji. Orang yang tidak mampu berangkat haji, tidak ada amalan khusus penggantinya ini, gitu. Tidak ada. Baik, kemudian juga itu tentang kewajiban. Adapun tentang larangan, ya, larangan, maka semua larangan tidak boleh diterjang kecuali kalau apa? Darurah. Ya, ada kaidah la wajiba ma'at tirari wala muharramun ma'at tirari. Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Dan tidak ada keharaman kalau itu daruri. Kalau itu daruri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman itturra ghaira bahin wala 'adin fala isma 'alaih." Tetapi kemarin sudah kita sebutkan, atau enggak tahu kita sebutkan atau tidak, bahwasanya kita melakukan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena daruri itu boleh dengan dua syarat. Sudah belum? Jadi boleh kita menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala karena daruri, terpaksa, ya, kalau terpenuhi dua persyaratannya. Seperti misalkan apa? Makan bangkai misalkan. Makan bangkai pada asalnya hukumnya adalah haram. Tapi kalau pas misalkan di padang pasir tidak ada makanan yang lain kecuali bangkai tersebut, maka dan terpaksa, ya, kalau nggak makan nanti malah mati. Maka di sini apa? Boleh. Boleh. Dengan dua persyaratan. Syarat yang pertama adalah keterpaksaan tersebut dapat terpenuhi dengan kita melakukan larangan tersebut. Ini syarat yang pertama. Ya. Keterpaksaan tersebut, daruri tersebut dapat terpenuhi atau tertutupi dengan menerjang larangan tersebut. Syarat yang kedua, dia melakukannya sekedarnya atau mengambilnya secukupnya. Seperti contoh yaitu bagi orang yang di padang pasir tidak menjumpai kecuali apa? Bangkai. Di sini dia boleh memakan bangkai tersebut apabila terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama, apabila dia makan bangkai maka dia tidak mati. Darurinya kalau dia tidak makan akan mati. Nah, hal itu dapat tertutupi, terpenuhi kalau dia makan bangkai tersebut. Maka di sini boleh. Adapun apabila kalau dia menerjang larangan tersebut tapi tidak terpenuhi darurinya, maka tidak boleh. Seperti dicontohkan oleh para ulama, seorang yang kehausan tidak menjumpai kecuali dengan khamr, ya. Boleh bagi dia untuk minum khamr? Enggak ada minuman yang lain kecuali khamr. Karena aslinya nggak boleh, ya. Nggak ada minuman yang lain. Boleh dia minum khamr orang yang haus. Ya. Boleh atau tidak? Hah? Kenapa? Loh, hanya haus, mati loh nanti. Para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang haus, kalau dia minum khamr, maka akan bertambah haus. Tapi saya belum pernah praktek. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman, ya. Hah? Ini katanya memang begitu katanya. Itu dikatakan oleh para ulama. Adapun kalau misalkan dia minum khamr bisa terselamatkan darurinya, maka tidak mengapa. Seperti dicontohkan oleh para ulama, seperti orang makan, kemudian nyangkut di sini, tidak ada air. Iya, misal pas makan nyangkut di sini tenggorokan, nggak ada air, nggak ada apa, adanya cuma khamr. Boleh di situ? Boleh. Artinya kalau cuma untuk melancarkan ini katanya tidak mengapa. Tapi kalau orang yang haus kemudian dia minum khamr akan bertambah khamr. Di sini tidak terpenuhi, maka tidak boleh. Ini yang dimaksud syarat yang pertama.
Jadi ketika dia menerjang larangan tersebut harus terpenuhi, tertutupi keterpaksaan tadi. Paham ini ya syarat ini? Syarat yang kedua, biqadri ma tahtajuhu darurah. Ya, dia mengambilnya sekedarnya. Seperti tadi, bangkai. Wah, mumpung darur ini dipuas-puasin. Ya, sampai gemuk. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi secukupnya. Nah, kalau ada yang berkata misalkan, lah nanti kalau misalkan enggak saya bawa, nanti di sana saya nanti terpaksa lagi, nanti enggak dapat bangkai lagi, gimana? Ya kalau ada bangkai lumayan, kalau enggak ada. Di sini para ulama mengatakan, ya tidak mengapa kamu bawa. Kamu potong, kamu bawa, tapi enggak kamu makan. Yang tidak diperbolehkan kalau kamu makan, sudah cukup misalkan, sudah sehat, jangan diteruskan, secukupnya saja. Ya, selebihnya kamu bisa bungkus, ya. Nanti kalau memang kamu terpaksa lagi dan akan mati kalau kemudian tidak memakannya, baru di situ boleh memakannya lagi. Karena daruri. Jelas ini ya? Baik sudah. Sekarang kita bahas hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kita tidak mengulang lagi karena kemarin sudah dibahas ya, Abu Hurairah bagaimana sejarahnya dan bagaimana keutamaan beliau sudah kita bahas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna Allaha ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tayyib, baik, suci, bersih dari segala kekurangan dan aib. Ini makna tayyib. Ya. Makna tayyib yaitu al-munazzah anin naqaisi wal uyub, yang bersih dari segala kekurangan dan segala cacatan. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Pertama, menetapkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Thayyib. Jadi At-Thayyib itu merupakan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada misalkan orang namanya Abdut Thayyib, boleh atau tidak? Boleh. Karena At-Thayyib merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tanya, apa dalilnya kalau At-Thayyib merupakan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala? Ya, hafalkan hadis ini. Inna Allaha ta'ala thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Nah, begitu. Jadi di sini dapat kita ambil faedah menetapkan nama At-Thayyib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna At-Thayyib maksudnya adalah yang bersih, suci dari segala aib dan cacat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu suci, bersih dari segala kekurangan dan kecacatan, baik dari dalam ucapannya, perbuatannya, zatnya, ya, dan nama serta sifatnya. Adapun perkataannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil." Ya, "Wa tammat kalimatu rabbik." Sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, sidqan, jujur. Jadi Allah Subhanahu wa taala jujur dalam perkataannya, baik ucapannya. Wa adlan, dan adil, yakni dalam hukumnya. Adapun dalam perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala baik dalam perbuatannya, maka semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu dibarengi dengan hikmah. Ya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu perbuatan yang ada kedzaliman di dalamnya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu itu mendolimi seorang pun, siapapun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Dan tidaklah Rabbmu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mendolimi hambanya. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah. Tidak ada sia-sianya. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan makhluk-makhluk, bahkan mungkin yang bagi akal kita sederhana tidak ada hikmahnya. Seperti kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang yang mengganggu? Tikus yang sukanya mengganggu. Ya, semua itu penuh dengan hikmah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, itu karena ada hikmah di dalamnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang yang mengganggu, ada hikmahnya. Coba apa? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kayak kalajengking, tikus, ular? Kok bagi kita lain Allah Subhanahu wa taala menciptakan gini supaya ganggu doang? Ada hikmahnya. Ya, hikmah yang pertama misalkan ya, menunjukkan tentang kudrah Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan kebaikan dan keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mampu menciptakan kebaikan saja, tetapi juga menciptakan lawannya, mampu. Hikmah yang kedua, hal itu akan menjadikan seorang hamba lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terganggu dari hewan-hewan yang mengganggu tadi. Ya. Hikmah yang ketiga, ya, merupakan pelajaran bagi seorang manusia yang berakal, ya, agar dia tidak mengganggu yang lain, karena dia tidak mau diganggu. Sebagaimana dia tidak mau diganggu, maka hendaknya jangan dia mengganggu yang lain. Hikmah yang keempat, ya, kenapa Allah SWT menciptakan seperti itu? Menciptakan nyamuk, menciptakan ini, ya jelas, ya, salah satu di antaranya jadi apa? Untuk cari duit juga, ya enggak? Ada nyamuk, orang-orang bisa bikin autan, baygon, cari duit itu kan, bahan untuk mencari uang. Itu termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita anggap, wah, nggak ada hikmahnya, nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya. Jangan. Semua yang diciptakan Allah SWT pasti ada hikmahnya. Cuma kadang akal kita yang terbatas. Itu perbuatan Allah SWT. Demikian juga dalam nama dan sifat Allah SWT. Semuanya baik. Kata Allah SWT, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah SWT memiliki nama dan sifat yang baik, maka berdoalah dengannya. Ya. Jadi jelas kiranya makna hadis ini. Inna Allaha ta'ala thayyib. Allah Subhanahu wa taala itu suci, perkataannya, perbuatannya, ya, dan juga nama serta sifatnya. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Perbuatan, sedekah, ya, ucapan dan sebagainya. Allah tidak menerima ucapan seorang kecuali yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u." Kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Ucapan yang baik yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ucapan yang baik. Kalau ucapan yang jelek tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, turun ke bawah. Ya. Wal amalus salihu yarfa'u. Amal yang soleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat mengangkatnya. Oleh karena itu, dalam hadis Barra bin Azib diterangkan tentang ruhnya orang yang beriman sama orang yang kafir beda. Ruhnya orang yang beriman dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bau yang harum, diantar oleh para malaikat dari langit ke langit. Ya, semuanya pada bertanya, roh siapa yang harum ini? Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kembalikan ke tanahnya. Karena dari tanahlah saya menciptakan dia, dan darilah kepadanya saya akan kembalikan, dan dari tanah pula saya akan keluarkan, bangkitkan. Kalau rohnya orang yang kafir, munafik, ya, baunya Masya Allah, ya, sampai semuanya bau busuk, ya, tidak ada yang mengantar, tidak sampai kepada
Allah Subhanahu wa taala langsung disuruh apa? Mental. Tidak diterima. Ya begitu. Jadi yang diterima dari ucapan itu yang baik, amal soleh yang baik. Demikian juga dalam sedekah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah kecuali yang baik. Maksudnya yang baik yakni dari yang halal. Baik zatnya maupun usahanya. Karena halal itu ada dua macam. Ada halal zatnya, ada halal usahanya. Halal zatnya seperti uang, itu kan halal. Kalau khomer haram. Orang sedekah khomer haram. Orang sedekah babi haram. Haram zatnya. Haram satnya. Ya, atau usahanya. Seperti pakai uang. Uang kan halal ya. Tapi habis maling tetangganya, uang tetangganya, uang temannya. Ini haram. Haram apa karena uangnya? Enggak. Uang enak. Tapi apa? Cara mendapatkannya. Atau orang mendapatkan uang lewat jalan riba. Ya, habis gajian di bank. Haram. Ya, ini haram apanya? Sifatnya. Cara mendapatkannya. Ya, jadi haram itu ada dua macam. Orang yang bersedekah harus halal, baik zatnya maupun sifatnya. Dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin min kasbin thayyibin wa la yaqbaluhu illa at-thayyib illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminihi wa yurbiha kama yurbi ahadukum fuluwahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang bersedekah dengan sedekah dari hasil yang baik, dari hasil yang halal, cara mendapatkan yang halal, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima kecuali dari cara yang baik, halal zatnya dan halal juga apa? Sifatnya, cara mendapatkannya. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan sedekahnya sebagaimana seorang di antara kalian mengembangkan kuda-kudanya. Nah, orang yang bersedekah pada hakikatnya apa? Mengembangkan hartanya. Akan bertambah banyak. Bukan bertambah. Ini dalam sedekah. Jadi Allah SWT tidak menerima sedekah seorang kecuali yang halal. Baik. Tapi di sini saya perlu perhatikan, perlu saya tanbih, itu bagi orang yang bersedekah. Halal zatnya dan sifatnya, cara mendapatkannya. Bagi orang yang bersedekah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana bagi orang yang menerimanya? Boleh atau tidak menerimanya? Misalkan kalau ada orang ngasih kepada kita, atau anggaplah sebagian pertanyaan sebagian orang masuk, banyak pertanyaan. Misalkan para pelajar, orang tuanya misalkan pegawai di bank atau pekerja di tembakau untuk rokok, gitu ya. Dan sebagainya dari pekerjaan-pekerjaan yang haram atau dipajak dan sebagainya. Otomatis kan gajinya dari gaji yang haram, hasilnya dari hasil yang haram. Nah, kalau ngasih anaknya boleh menerima enggak? Atau ngasih kepada tetangganya, boleh enggak tetangganya menerima? Gimana? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada 4 pendapat atau 5. Disebutkan oleh Imam Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah. Ada yang mengatakan haram secara mutlak. Enggak boleh. Kenapa? Karena uangnya itu adalah haram. Ya. Dan tidak mungkin kita mengambil sesuatu yang haram. Harus kita jauhi. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Ada yang enggak. Ya, ditinjau dulu. Kalau memang uangnya campuran, jadi kebanyakannya adalah halal, maka diterima. Tapi kalau kebanyakan adalah haram, ya tidak diterima. Ada lagi yang berpendapat lihat sepertiganya. As-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga itu adalah banyak. Dilihat sepertiganya itu haram atau halal. Orang kan tidak semuanya murni haram kan uangnya. Misalkan seorang yang misalkan bekerja di toko, ada di sana benda-benda yang haram. Kan tidak semuanya murni haram kan? Ada yang dari halal, ada yang dari haram. Atau seperti orang yang bekerja, misalkan pegawai bank misalkan. Mungkin saja uangnya dia bukan hanya di situ saja, ada cara pendapat yang lain. Ditinjau. Kalau yang banyak mana? Yang banyaknya haram maka nggak boleh. Banyaknya yang halal berarti boleh. Pendapat yang terakhir adalah apa? Boleh.
diterima adalah boleh. Dan ini pendapat yang kuat. Ya. Sekalipun yang lebih hati-hatinya adalah tidak menerima. Tapi pendapat yang kuat adalah boleh. Kenapa? Karena di sini haramnya adalah karena sifatnya. Kalau haramnya karena zatnya maka enggak boleh. Sepakat para ulama. Jadi kalau misalkan ada orang ngasih khamr, sepakat para ulama tidak boleh diterima. Yang menjadi permasalahan kita yaitu haram sifatnya. Ya, bedakan antara ini. Yang haram sifatnya seperti tadi saya contohkan, orang yang mendapatkan dari uang riba. Kemudian dia memberikan kepada kita. Boleh enggak kita terima? Ya. Pendapat yang kuat tadi saya katakan ada perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang kuat adalah apa? Boleh. Kenapa? Karena ini jenis seperti ini adalah haram karena sifatnya. Dan menurut kaidah, sesuatu yang haram karena sifatnya maka haram bagi pelakunya saja, orang yang mendapatkannya saja. Adapun yang bagi yang lain tidak mengapa. Jadi benda tersebut, uang tersebut itu adalah haram bagi orangnya saja. Bagi dia haram. Ya, tapi bagi orang lain adalah boleh. Paham enggak ini? Paham enggak? Sedikit. Wah, paham kok sedikit, nanggung ah. Ya. Jadi kalau misalkan ya, Bapak ente misalkan ini contoh aja ya kan. Misalkan Bapak ente pegawai bank. Maksudnya kan riba kan? Kemudian ngasih ente duit. Ya, untuk nikah lah, nggak apa-apa. Boleh nggak ente terima? Antum terima? Jangan boleh langsung dong. Ya, di sini pendapat para ulama berselisih pendapat, tetapi yang paling kuat adalah apa? Boleh. Kenapa? Karena uang tersebut adalah haram karena sifatnya, cara mendapatkannya, bukan karena datnya. Kalau datnya nggak boleh secara mutlak ya, seperti homer, babi atau bangkai itu nggak boleh diterima secara mutlak. Tapi kalau haramnya karena sifatnya, cara mendapatkannya, misalkan dari hasil mencuri atau hasil dari riba, maka di sini apa? Bagi orang tersebut haram, tapi bagi orang lain tidak haram. Kok bisa? Ya bisa. Seperti hadis, untuk tahu hadis Barirah, hadis Aisyah, hadis Barirah, ya, di mana suatu saat Nabi SAW pernah masuk kepada Aisyah, nanyakan tentang makanan. Ya. Lalu kata Nabi SAW, adakah makanan? Kata Aisyah, enggak ada. Lalu kata Nabi, itu saya lihat ada makanan di atas bejana. Oh, itu sedekah yang disedekahkan kepada Barirah. Barirah itu adalah seorang budak yang ada perjanjian dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang dimerdekakan oleh Aisyah. Ya. Nabi Muhammad SAW boleh nggak menerima sedekah? Tidak boleh kan? Tapi di situ apa? Dia lewat kepada Barirah, dari Barirah kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka di sini diperbolehkan. Oleh karenanya para ulama membuat kaidah tadi. Al-haramu likasbihi haramun likasibihi faqat. Sesuatu yang haram karena sifatnya, cara mendapatkannya, itu adalah apa? Haram bagi orang yang berusaha itu saja, bukan bagi orang yang lain. Ya. Ini sedikit saya sampaikan. Kalau yang nggak paham, ya nanti diulang lagi. Insya Allah nanti paham. Baik, demikian juga suatu amalan para hamba, ibadah, tidak diterima oleh Allah SWT kecuali apabila bersih dari syirik, riya, ya, pamer, sum'ah. Kata Nabi SAW menukil dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, Ana ahnas syuraka'i anisyirk, man amila ma'amalan asraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Kata Allah SWT, saya tidak butuh kepada syirik, ya, sekutu. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, kemudian dia menjadikan sekutu selain saya, ya, maka saya akan tinggalkan dia dan syiriknya. Jadi Allah SWT tidak menerima amal seorang hamba, ibadah siapapun, kecuali apabila lepas suci dari apa? Syirik dan riya dan sejenisnya. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, Wa inna allaha amarul mu'minin
bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para utusannya, para rasul. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lalu kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para utusannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi membacakan firman Allah, ya ayyuhar rusul, wahai para utusan, para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang baik, halal. Thayyibat ini yang halal. Wa'malu salihah, dan beramalah amalan yang soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang kami rizkikan berupa yang halal. Jadi di sini dari dua ayat ini dapat kita ketahui Allah memerintahkan kepada para utusannya untuk makan makanan yang halal, ya kan? Dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman juga untuk memakan makanan yang halal. Apa yang diperintahkan kepada para utusannya diperintahkan pula kepada orang-orang yang beriman. Itu makna hadis wa inna Allaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Jadi apa yang telah Allah SWT perintahkan kepada para utusannya untuk memakan makanan yang halal diperintahkan juga kepada orang-orang yang beriman. Bukan hanya khusus bagi orang-orang utusan saja, tidak. Orang yang beriman pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Pertama, dari jumlah tadi loh ya. Tadi kan sudah diambil. Berarti faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, bahwasanya para utusan itu diperintahkan sebagaimana juga umatnya diperintahkan. Jadi para nabi itu diperintahkan. Mereka memiliki beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi umatnya. Kalau nabi saja memiliki beban untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya, maka lebih utama umatnya juga. Dari hadis dari ini, faedah ini dapat kita cabang faedah selanjutnya, bantahan kepada sebagian golongan, ya, tanda kurung sufi, tutup kurung, ya, yang mereka mengatakan bahwasanya seorang apabila telah mencapai derajat hakikat, makrifat, atau istilah mereka wali, maka gugurlah apa? Syariat. Boleh nggak sholat, ya, libur. Minum khamr halal. Kenapa? Sudah wali. Tuh Pak Yai itu kok nggak pernah kelihatan sholat? Oh, sholatnya sudah di Mekah. Sholat itu bagi orang-orang yang masih memiliki beban. Nah, kalau dia sudah mencapai derajat hakikat makrifat, sudah wali, sudah ketemu Nabi Khidir, ya, kita katakan kepadanya, Pak, wali sama Nabi lebih tinggi mana? Kalau dia jawab Nabi yang lebih tinggi, wah bagus berarti jawabannya. Tapi Nabi SAW bersabda, Inni a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Saya yang paling berilmu dan paling takut kepada Allah SWT. Tapi apakah Nabi kemudian meninggalkan sholatnya, menerjang larang-larang? Enggak, malah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah melanggar syariat. Itu kalau jawabannya Nabi lebih utama daripada wali. Tapi kalau jawabannya wali lebih utama dari Nabi, lah ini ya assalamualaikum Pak. Ya, gitu aja jawabnya. Ya. Kenapa? Nggak bakal ketemu. Orang kita mengatakan Nabi lebih utama daripada wali, dia mengatakan wali lebih utama daripada Nabi. Sebagian orang seperti itu. Wali itu lebih utama daripada Nabi. Seperti kata tokoh mereka, dia mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fauqar rasuli dunal wali. Kedudukan Nabi di alam barzakh nanti itu adalah fauqar rasul, ya, di atasnya rasul. Tapi dunal wali, di bawahnya wali. Jadi wali lebih tinggi daripada rasul dan nabi. Nah, kalau ada orang yang sudah wali itu lebih utama daripada nabi, ya tadi, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, kita tutup pembicaraan kita, ya. Nah, kenapa? Nggak bakal nyambung kan? Kita harus kalau mau dialog satukan dulu apa?
Pemahaman. Kalau dia bilang wali lebih utama, kita bilangnya nabi yang lebih utama, nggak bakal nyambung. Oleh karena itu Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, "Wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya." Ya. Wali di atas nabi. Seorang wali pun di atas nabi, kami tidak mengunggulkannya. Dan kami berkata, katanya, ya, seorang nabi yang satu nabi itu lebih utama daripada seluruh wali. Nabi yang satu nabi lebih utama daripada seluruh wali. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kalau akidah yang sesat, maka dia mengatakan apa? Itu lebih utama daripada nabi. Ya. Kalau sekedar mengatakan wali lebih utama daripada nabi, lah mendinglah. Tapi kalau sudah mengatakan gugur syariat, seperti faham wahdatul wujud, ya, atau bahasa kerennya apa? Manunggaling, kawula, gusti. Apa itu? Seniman. Apa artinya itu? Kan saya bilang bahasa kerennya. Ya. Itu apa? Bersatunya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lah gimana akan menjadi beban, kewajiban? Lah dianya sudah bersatu dengan Tuhan. Karena itu jangan heran kalau ada sebagian di bagian kuliah mengatakan anjinghu akbar. Sudah pernah dengar ya? Anjinghu akbar. Boleh mengatakan anjinghu akbar. Anjing itu ganti dari Allahu Akbar, anjinghu akbar. Ya. Kenapa? Itu adalah akidah faham wahdatul wujud. Karena semua yang ada di muka bumi ini akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa ma rahibun fil kanisati illa ilahuna. Ya. Katanya, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Itu orang-orang wahdatul wujud. Semua yang dilihatnya itu adalah apa yang di muka bumi ini semuanya adalah Tuhan, karena sudah bersatu. Sehingga seorang di antara mereka pernah ditanya, ya, apakah Tuhan bersama himar? Ya, dia menjawab apa? Ya. Ya, kalau sudah seperti ini, ya udah nggak ketemu lah. Baik, selanjutnya diambil juga hadis dari hadis ini faedah bahwasanya ketika berkhutbah atau menyampaikan sebuah ayat di dalam khutbahnya tidak perlu membaca ta'awudz. Paham ini? Atau perlu dijelaskan lagi? Diulang lagi. Sebagian kita mungkin sering mendapatkan di kita kalau ada seorang berceramah, khutbah misalkan, ya, gini-gini, Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu ya, misalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di tengah-tengah khutbah dan ceramahnya. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, kalau di tengah-tengah khutbah atau ceramah tidak perlu. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan. Ya, lihat di situ. Wa qala ta'ala, faqala ta'ala. Apa? Dinukil oleh para sahabat, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim dulu. Tidak, ya. Oleh karena itu, pendapat yang kuat dalam masalah ini dibedakan antara ta'awudz sebelum untuk membaca Al-Qur'an sama untuk ceramah, untuk berdalil. Adapun untuk membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Itu untuk membaca Al-Qur'an. Adapun untuk khutbah, ceramah, kemudian di sela-sela khutbah dan ceramah tersebut membawakan sebuah ayat, maka tidak perlu membaca ta'awudz sebagaimana dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW dinukil oleh para sahabatnya membawakan hadis berdalil dengan ayat, ya, tetapi beliau tidak membaca ta'awudz. Al-Imam Asyuyuti rahimahullahu ta'ala mempunyai sebuah risalah khusus dalam masalah ini berjudul Al-Qadadah fi Tahqiqi Mahallil Isti'adah, ya, yang dikumpulkan dalam kitabnya Al-Hawi fil Fatawi, ya, juz 1 halaman 296. Dalam kitab tersebut beliau membahas panjang masalah ini. Dibawakan hadis-hadis dan athar para sahabat dan para ulama yang menunjukkan bahwasanya ta'awudz itu hanya untuk baca Al-Quran. Adapun untuk berdalil di tengah-tengah khutbah atau ceramah, maka tidak perlu membaca ta'awudz. Jelas ini faedah ini? Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Summa dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'ara akhbar. Yamuddu yadayhi ila as-sama', ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ya. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan kepada kita tentang etika atau adab
doa. Hal-hal yang menjadikan doa kita mustajab dan doa yang menjadikan doa kita tidak terkabulkan. Beliau menyebutkan ada 4 ya. 4 sebab yang menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dzakaror rajula yutilus safar, dalam pepergian yang panjang. Ya, seperti kita inilah. Ya kan? Kan panjang nih, Indonesia ke sini kan berapa jam? Bolehlah. Dzakaror rajul yutilus safar, pepergian jauh dari rumah, ya. Sini membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk satu sebab dikabulkannya suatu doa. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabin la syakka fihin." 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi. Da'watul madlum, doanya orang yang didolimi. Pertama. Kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang bepergian. Wa da'watul walidi liwaladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Makanya minta doa orang tua yang baik. Ya, minta doakan kepada orang tua, doanya mustajab untuk anaknya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, as'asha aghbara. Apa itu tadi? As'as, kusut pakaiannya, berdebu pakaiannya. Jadi maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya dia itu apa? Orang-orang yang betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu. Ya. Jadi termasuk sebab terkabulkannya doa, yaitu seorang hamba tatkala dia berdoa betul-betul menunjukkan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan doa kemudian kosong hatinya, seakan-akan dia adalah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tidak memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan termasuk adab doa dan termasuk penyebab terkabulkannya doa. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ya an yaruddahu sifran khaibatain." Allah Subhanahu wa taala itu malu, ya, kalau ada seorang hambanya yang mengangkat kedua tangannya lalu kosong, gagal, ya, tidak dikabulkan doanya. Baik, kalau ada yang bertanya, apakah berarti kemudian kita setiap kali doa mengangkat tangan? Masalah ini ada 3 keadaan. Mengangkat tangan dalam berdoa ada 3 keadaan. Yang pertama, mengangkat tangan dalam keadaan-keadaan yang ada dalilnya bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangan. Seperti dalam sholat istisqa, minta hujan, atau ketika kunut, atau ketika di sofa Marwah, ya, di Arafah. Maka di sini jelas bahwasanya Nabi SAW ada dalilnya, beliau apa? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Ini tidak ada muskilah, tidak ada kerepotan di dalamnya, bahwasanya itu adalah boleh hukumnya. Keadaan yang kedua, suatu yang jelas bahwasanya tidak ada dalilnya. Seperti ketika khutbah Jumat, tidak disyariatkan mengangkat doa, karena dalam riwayat Muslim ada seorang sahabat yang mengingkari hal itu. Mengingkari hal itu. Atau ketika tahiyat. Tahiyat, jangan kemudian pas tahiyat angkat tangan gini. Tahiyatulillah. Kan pas doa. Ya, karena di sini ada dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas apanya nih? Pahanya. Berarti itu menunjukkan Nabi tidak mengangkat, kan gitu. Atau ketika sujud, ketika ruku. Nah, itu. Yang ketiga, tidak ada dalilnya Nabi mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Maka hukum asalnya adalah boleh. Ya, hukum asalnya boleh. Kapan saja, pada tempat apa saja, hukumnya adalah apa? Boleh. Baik, selanjutnya, ya Rabbi, ya Rabbi. Yang keempat adalah seorang tatkala doa itu meminta, memanggil, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Oleh itu kalau antum perhatikan, semua doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran, kebanyakannya dimulai dengan Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana ighfir lana, Rabbana la tu'akhidna. Ya kan? Ya. Itu adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini 4 sebab terkabulkannya doa. Ada sebab-sebab yang lain ya, yang tidak disebutkan dalam sini ya. Misalkan mencari waktu
yang mustajab, ya, seperti sepertiga malam karena Allah SWT turun di dalamnya di antara adzan dan qomat, ya, dan sebagainya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mat'amu haram wa masrabu haram wa malbasu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajabu." Ya. Ini adalah tentang penghalang terkabulkannya doa. Yaitu apa? Makanan seorang haram, usaha yang haram, ya. Kemudian minumannya haram, ya, dia tumbuh dengan usaha yang haram, bagaimana dia akan terkabulkan doanya? Ini adalah mustahil kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang makannya dari harta yang haram, dari riba, mencuri, ya, dari usaha-usaha pekerjaan-pekerjaan yang haram, lalu kemudian dia minta ketika berdoa minta dikabulkan. Mustahil kata Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau kita ingin agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, maka jagalah makanan kita, pakaian kita, minuman kita, ya. Jangan sampai, ya, kemasukan barang-barang yang haram. Baik haram zatnya maupun haram sifatnya, cara mendapatkannya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kajian kali ini. Dan untuk besoknya, nggak tahu kita lanjutkan apa? Kita bahas haji. Bahas haji karena cuma beberapa, tinggal 2 pertemuan mungkin. Bahas haji atau kita teruskan Arba'in Nawawi? Gimana? Privat khusus? Cuma 2 orang. Kalau bisa diringkas 2 kali pertemuan. Tinggal 3-2 pertemuan. Saya bilang juga apa?